Untuk membahas lebih jauh terkait maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang baru saja saat terjadi ini di Indonesia Bandung. masuk dalam status sebagian darurat besar perlindungan anak. pelakunya adalah orang terdekat. Tahun 2023 menjadi catatan kelam bagi sejumlah anak di tanah air. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam periode 1 Januari sampai dengan 27 September 2023, ada 19.593 kasus kekerasan yang tercatat di seluruh Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran hak anak mencoreng citra Indonesia. Hasil pengawasan KPAI menemukan anak korban kekerasan cenderung meningkat setiap tahunnya. Bahkan, pelaku utama pelanggaran hak anak merupakan orang yang dikenal dan relatif dekat dengan anak, seperti orang tua anak itu sendiri. Maraknya kasus kekerasan anak membuat kita harus tahu penyebab, dampak, dan cara pencegahan kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa seperti memaki, mencela, memukul, memaksa, dan melecehkan anak tersebut hingga kondisi sang anak terancam atau membahayakan. Ada beberapa bentuk kekerasan pada anak, yaitu yang pertama adalah kekerasan secara psikologis. Contohnya adalah menyerang anak dengan hinaan, cacian, bahkan hingga menjadikan anak sasaran amarah dengan menghardiknya meskipun itu bukan kesalahannya. Yang kedua adalah kekerasan fisik. Contohnya penyiksaan, pemukulan, tamparan, tendangan, menjewer, dan segala tindakan lainnya yang dapat melukai tubuh sang anak atau bahkan kematian anak. 3. Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang dilakukan dengan memaksa korban melakukan aktivitas seksual seperti mengirim foto atau video seksual, memperkosa sang anak, serta menyentuh sang anak di bagian seksualnya di bawah tekanan pelaku. 4. Kekerasan sosial, yaitu tindakan melalaikan tanggung jawab atas sang anak seperti membebaskan pengawasan, menelantarkan anak di jalanan, dan pengusiran. Eksploitasi dengan memanfaatkan atau memaksa anak dengan sebagai alat penghasil uang. Merebaknya kasus kekerasan pada anak ini disebabkan karena beberapa hal, seperti ketidakmampuan orang tua untuk memberikan pola asuh yang positif dan mendukung perkembangan anak, sehingga dapat menyebabkan kekerasan. Selain itu, bisa saja karena orang tua pernah menjadi korban kekerasan di masa kecilnya, lalu memberikan kembali luka tersebut kepada anaknya karena trauma masa lalu. Kekerasan pada anak juga dapat disebabkan karena lingkungan tempat anak tinggal, seperti sekolah, rumah, ataupun komunitas yang tidak baik, karena sejatinya anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat di lingkungan sekitar, termasuk perilaku kekerasan yang mereka saksikan sendiri. Dampak kekerasan pada anak. Kekerasan dapat menyebabkan anak mengalami cedera fisik, luka-luka, atau bahkan kematian. Kekerasan pada anak pun dapat berdampak buruk pada pertumbuhan anak karena anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami kesulitan dalam membangun sosial yang sehat. Mereka mungkin mengalami isolasi, kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, dan kesulitan dalam mempercayai orang lain ataupun mempunyai trust issue. Kesehatan mental dan emosionalnya pun bisa terganggu, sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan perilaku. Anak yang mengalami kekerasan juga mungkin mengalami masalah emosional seperti rendah diri, rasa bersalah, dan kehilangan kepercayaan diri. Dan yang lebih parahnya adalah kekerasan dapat mempengaruhi anak dan masa depannya, karena anak yang menjadi korban kekerasan memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Pola kekerasan ini dapat terus berlanjut dari generasi ke generasi jika tidak dipecahkan. Penanganan kekerasan pada anak dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti 1. Jangan mendisiplinkan anak saat merasa kesal, karena bisa mengakibatkan perilaku kekerasan yang tidak diinginkan. 2. Evaluasi pengasuhan. Orang tua harus mengevaluasi pengasuhan anak apakah mengandung kekerasan atau tidak. 3. Ajarkan anak cara menyelesaikan konflik. Ini akan membantu anak memahami cara mencegah dan melerai
perbuatan kekerasan. 4. Asah empati anak. Orang tua harus memperlakukan anak dengan empati yang dapat membantu anak merasa dihargai, perasaannya diterima dan dipahami. Polisi langsung menjemput IPS, ART yang menganiaya anak majikannya di kediaman tempat ia bekerja. Setelah melakukan gelar perkara, polisi langsung menetapkan IPS sebagai tersangka penganiayaan. Dari pemeriksaan, tersangka berdalih menyiksa korban karena jengkel korban tidak mau diobati. Pemirsa, seorang anak sejatinya mendapat perlindungan dan kasih sayang dari orang tua. Namun tidak bagi bocah 11 tahun di Bandar Lampung. Ia justru kerap dipaksa bekerja menjadi juru parkir hingga mengalami kekerasan fisik jika tidak mengikuti keinginan ibu kandungnya. Polres Karangasem Bali menangani 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Seorang kakek tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak tetangganya sendiri yang masih berusia 8 tahun. Selain itu, kasus lain ialah seorang guru wali kelas sekolah dasar di Karangasem melakukan kekerasan seksual terhadap siswanya sendiri. Video perundungan terhadap seorang anak perempuan ini mengungkap kasus pengeroyokan dan pencabulan di Kota Malang, Jawa Timur. Pencegahan kekerasan pada anak dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Seperti apakah itu? Yaitu seperti ini. Yang pertama, berikan pendidikan yang baik dan membantu anak dalam mengendalikan emosi dan mengembangkan kemampuan berpikir yang baik. Yang kedua, mengajarkan pengetahuan tentang cara melindungi diri. Yang ketiga, berikan pendidikan yang mengintegrasikan program pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dalam program pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Yang kelima atau yang terakhir, adanya perlindungan kesehatan, dukungan psikologi, dan sosial. Karena anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan bantuan terkait perawatan kesehatan, dukungan psikologi, dan sosial.